Ini akan coba kita kickdown ya. Mantap. Teman-teman bisa melihat untuk mencapai kecepatan di sini 110 ya. 110 km/jam sangat cepat sekali. Karena Matic-nya tadi Mas Ardi udah bilang itu Betul. sudah diganti dengan seal yang original, kemudian olinya juga baru. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya. Kemarin kita udah banyak konten tentang mesin, tentang suara berisik dalam mesin ya. Ya. Nah, ini apa yang mau kita bagi Mas buat kawan-kawan di hari ini? Siap. Nah, kita udah beberapa kali mencoba untuk menerangkan ini ya kondisi mobil. Kemudian kayak tadi Pak Taufik utarakan, dan kita juga udah beberapa kali coba belajar jual beli mobil, Pak. Iya, benar. Ini kita ada satu mobil, ini kita murni hanya mengecek dan menjual tanpa memperbaiki. Ini kita langsung mulai nih Mas Ardi. Ya, ini dari sisi mana kita mulai Mas Ardi? Ya, ini karena kita nggak lakukan perbaikan Pak Taufik ya. Jadi kita hanya inspeksi, kemudian kita kasih gambaran kasarnya mobil ini nanti dandanya berapa nih buat customer yang akan membeli. Oke. Seperti itu Pak Taufik. Tapi kira-kira nggak banyak kan? Oh enggak. Oke. Baik teman-teman, mari kita lihat. Kita mau meminta tolong bantuan kepada Mas Ardi mereview ini mobil, apakah banyak yang harus dikerjakan ya apabila ada yang akan membelinya. Ya betul. Baik. Mobil ini Nissan Grand Livina, warnanya silver, dia 2011 dengan transmisi otomatis. Oke. Untuk ininya speknya dia menggunakan 1500 cc. Untuk tipe mobilnya dia adalah tipe Ultimate. Jadi Ultimate itu bisa dibilang tipe tertinggi dari mobil ini di tahun 2011. 2011 ya? D-Matic, dan dia keunggulan dari Ultimate pasti di interiornya, di joknya udah menggunakan jok kulit. Oke. Ya kayak gitu. Tapi untuk mesin antara SV sama dengan Ultimate sama. Sama ya? Ya ini Pak Taufik akan kita review dari mesin dulu aja ya. Ya. Untuk mesin sendiri sekilas dia tidak ada terlihat kebocoran. Teman-teman kalau misalnya ngecek Nissan Grand Livina seperti ini, nah ini kita bisa ngecek sisi sebelah samping sini ada cover timing. Ini cover timingnya sudah di resealer oleh pemilik sebelumnya. Oh itu dia kering ya, dan sealernya masih terlihat baru. Jadi untuk mesin rembes tidak ada. Kemudian kita cek dari sisi kolong. Kalau teman-teman bisa ngolong di sisi kolong sini, yang sering bocor adalah antara mesin dan transmisi ini Pak Taufik. Nah ini di antara mesin sama transmisi tidak ada kebocoran ya. Oh iya benar. Di sisi as roda kanan kiri juga tidak ada kebocoran. Di sisi transmisi ini sealernya baru, kemungkinan transmisi pernah dilakukan pembongkaran. Kalau kalau dia dari informasi yang menjual mobil ini sudah ganti seal Matic-nya original. Oh, jadi untuk Matic, Matic udah nggak ada PR. Nah, Matic nggak ada PR. Nanti akan kita uji coba seperti biasa Pak Taufik. Kemudian untuk dari mesin, oli mesinnya, ini akan kita cek. Nah, seperti biasa Mas Ardi. Olinya baru. Olinya baru. Ini oli baru ya? Oli baru nih. Oli baru seperti ini teman-teman. Dia bening, warna gold ya, emas ya. Jadi nggak kehitaman. Jadi dia warnanya emas seperti ini. Kemudian dia tampak di H. Kondisinya H ini. Seperti itu. Oli baru kawan-kawan. Terus kita lihat. Dalamannya seperti apa? Dalamnya ya. Seperti biasa kawan-kawan. Mas Ardi biarpun dia jual mobil tetap. Nah ini dia dibilang ngeslat enggak, tapi dia tipis. Ini ada bekas-bekas Pak Taufik. Kemudian dia pernah dibersihkan sama pemiliknya. Ini kita lihat ya, dia tipis kayak kita pernah ngejual yang warna marun yang plat AB. Nah itu sama seperti ini kondisinya. Ini bukan sesuatu yang parah. Kemudian
Apalagi Oke, Mas? kita lanjut, kita Ke oli transmisi? Kalau untuk oli transmisi nanti sebenarnya dalam kondisi hidup. Oh iya betul. Tapi ya. dalam Oh, iya, kondisi benar, mati gini kita cek aja untuk ininya, kekentalan dan benar. baunya. Kentalannya ya. Oli baru. Oh, oli baru. Warnanya merah ya, merah hati ya. Ini ya. Nah, tuh kawan. Bukan hitam ya. Merah. Kemudian kita cium, Dan rasanya kayak tidak bau gosong. Oh, Aman. teriyaki. Berarti memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual sebelumnya Pak Taufik. Oke. Bahwasanya mobil ini matic-nya sudah dilakukan perbaikan. Perbaikan ya. Beliau katakan pernah ganti seal matic original. Karena kalau yang non ori terkadang dia delay dan slip di putaran tinggi. Kemudian kampas juga Berapa tuh? sudah Angkas? diganti. Oh, biaya, Mas. Kalau untuk yang matic itu penggantian dengan seal original kurang lebih sekitar 4 juta sampai 6 jutaan. Tergantung di dalamnya nanti ada, kan itu udah termasuk oli matic, seal dan sisanya. Berarti diskon 6 juta dong. Iya kan? Jadi itu udah gak perlu dandan untuk matic ya. Kita pastikan dia nggak dandan. Kemudian kita cek di area radiator. Radiator dia kering ya. Kering. Ini pernah dilakukan perbaikan juga radiatornya. Kering, di sini kawan-kawan. Pak Taufik bisa benar. melihat ada lem ya. Lem ya. Tapi dia kering. Kering. Dia kering. Kalau dibilang dari baru, dia ini masih Clarsonic ya, Kansai ya. Tapi dia kondisinya sudah pernah ya namanya lem seperti ini kemungkinan pernah dikorok radiator Pak. Oh. Jadi untuk radiator sudah diservis aman. Ya, Kita lihat kering. untuk tutupnya juga baru. Lalu untuk ketinggian coolant dia ada di batas maksimal di sini Pak. Oke. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini nggak kelihatan. Ini karena dia ketutup plastiknya. Tapi ngeliatnya dari samping teman-teman. Iya. Tutupnya nggak ori nih. Ya tutupnya seperti ini, tapi ini Mungkin pernah fungsional. jatuh ya. Ya. Iya, baik. Mungkin pernah ngisi tapi entah pecah atau lupa tidak ditutup kembali. Oke. Baik. Kemudian Radiator sudah, terus kita pindah kemana lagi Mas? Oke, kemudian dari sisi Aki. untuk aki dilihat dari Tahun produksi? tahun produksinya 31 ini ya, 31 Oktober 2021. Oke. Berarti masih baru. Masih dibilang baru. Iya. Kalau untuk aki nanti kita akan coba cracking starter ya. Untuk starternya dia ngedrop nggak. Kemudian di sisi sebelah sini ada minyak rem. Oke. Minyak remnya dia maksimal, Maksimal. nggak ada kebocoran. Dan warna Nggak terlalu hitam. nggak terlalu hitam. Iya. Ini kalau kita senterin seperti ini, Iya. kelihatan teman-teman ya, Iya. masih aman. Karena dia untuk Nissan Granivina itu menggunakan dot 3, warnanya bening. Sehingga untuk kekentalan atau perubahan warna hitam itu akan sangat tampak sekali ketika dia sudah waktunya untuk ganti. Oke. Sampai kalau nanti ini belum ganti. Kemudian kita akan cek fan belt-nya. Fan belt. Iya, benar. Fan belt-nya udah mulai ada retakan. Jadi ini fan belt PR ya. Oke. Kalau dibilang retakan banyak enggak? Tapi retakannya sedikit. Ya paling kan nanti dalam waktu maksimal 10.000 km harus ganti. Ya mungkin 5.000-an kilometer lah. Baik, satu catatan sudah kita temukan Ya, fan untuk belt. Fan belt-nya ya. Ya, lanjut. Kemudian IPD merah aja dulu aja Pak. Oke, baik. Kita cek lampu-lampunya ya. Kayak biasa Pak Taufik ya, kita on, kemudian Klik 10 kali. ya ini kita pencet 10 kali, kemudian kita off kan. Nah, dia akan klakson akan bunyi ketika di on kembali. Oke. Kita lihat yang pertama tahapannya adalah Low speednya dia hidup. Oke. Terus turun ke Dan lampu. lampu kota hidup ya. Fog lamp hidup, Lem hidup. jadi aman. Lampu-lampu aman. Kita cek headlampnya nanti. 1, Headlamp dekat jauh hidup. 2, ya. Oke. Oke, kita akan cek. Setelah ini ada magnet AC. AC. Di sana hidup. Oke, magnet AC-nya udah mulai lemah teman-teman. Ya, dia gerak tapi sangat lemah sekali. Oke. Sangat lemah. Jadi magnet AC 2, 2 magnet AC. PR-nya. Kemudian motor fan. Motor fan gerakannya harusnya 2, ya Mas ya? Ya, Nah, ini 2. Ini 2. Oke, aman. Berarti dari sini kita dapat magnet AC-nya sudah lemah. Tapi nanti akan kita cek fungsionalnya ya. Baik.
Nanti mungkin Mas Ardi bisa buat catatan ya Mas, berapa kira-kira harga yang harus diservis oleh nanti setelah kawan-kawan. ini akan kita buatkan catatannya. Nah, dan mungkin yang mana yang dahulu yang harus dikerjakan ya? Betul. Nggak harus semua ya kan? Semuanya. Oke. Kalau saya yang jual, semuanya saya. Tapi karena ini kita akan menjualnya dalam bentuk apa adanya, paling nggak mobil siap jalan dengan biaya yang sangat minim. Tapi yang penting di cross check dulu. Ya, di cross check dulu. Ya kan? Oke. Sekarang kita akan hidupkan mesin. Kita dengarkan suaranya. Kita akan dengarkan suara mesinnya. ABS-nya hidup ya Pak ya? Ya. Berarti dia aman untuk ABS. Terdengar suara sedikit sambel bunyi ya. Ada suara ngiknya di area fanbel, tapi kemungkinan diganti fanbelnya akan sembuh. Dan juga bisa jadi itu adalah satu di antara suara magnet AC. Kalau untuk mesin aman, tidak ada bunyi suara. Kawan-kawan, sobat semua. Coba kita akan gas 2000 rpm. Nah, oke. 2000 rpm, dicek apakah ada suara yang aneh. Oke, untuk suara masih aman. Iya. Dan idealnya juga bagus Mas. Tidak ada pincang goyang, nggak ada. Ya, langsam ya. Langsam. Oke. Kita langsung lihat di support shock Pak Taufik. Oke. Ini mumpung ada di depan. Ini sebelah kanan. Sebelah kanan dulu. Dia udah pecah ya Pak Taufik. Oh, udah kelihatan. Dia udah kelihatan ya pecah ya. Tapi kalau untuk dibilang pecah 100% belum. Ya sekitaran 60%. 60 ya. Oke. Kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ini diputar rodanya kawan-kawan. Nah, ini kita putar kiri full. Baru kita lihat di sini. Oh, ini masih aman, Mas? Yang kiri masih aman. Berarti yang kanan aja. Bisa diperbaiki sebelah? Bisa. Oh. Bisa gantikan satu aja. Nanti kalau misalnya customer yang membeli ingin mengganti satu, cukup satu. Oke. Baik. Mesin sudah, support shock terakhir sudah baru kita cek. Kalau untuk bagian atas udah itu kita matikan dulu mesinnya Pak Taufik ya. Oke, baik. Kita cek filter udara, mumpung bisa dibuka dengan mudah. Ini kita cek saringan udara kawan-kawan, apakah perlu diganti atau masih aman. Oke, masih bisa dipakai. Masih bagus ya? Ya. Cuma mungkin dibersihkan saja, semprot ada ya. Kayak ininya, serangganya masuk. Iya. Oke, nyaman. Kita lihat di dalam tidak ada. Oh, ini Pak Taufik. Biasanya di sini kan ada teman-teman ada klip ya. Betul, ini klip. Ini kita akan cek. Cek apa, Mas? Satu. Loh. Kok bisa masuk? Nah, itu, Pak. Oh, ini lepas ya? Ya, dua. Ada berapa nih klip habis kali ini? Yang ini kita cek, Pak. 1, 2. Ini, Pak, kameranya. 3. Di dalam sana masih ada lagi, Pak. Ini bisa jadi tabungan ya? Terkadang kan terkena getaran, kemudian dia copot. Kondisi klipnya mungkin sudah patah. Berarti keras banget ya, Mas? Iya. Isapan mesinnya? Betul sekali, Pak. Ada berapa kawan-kawan nih? 1, 2, 3, 4. Nanti siapa yang ngaku kehilangan, cari aja kawan-kawan di dalam. Ya, cari di sini teman-teman, ada di pojokan sana. Dia tidak akan masuk ke mesin ya, Mas? Enggak, karena dia ada filternya, Pak. Oke. Jadi itulah fungsinya filter, Pak. Oke. Ini kita dapat itu ya. Bonus itu, Mas. Oke, filter masih aman untuk bisa dipakai. Nah, kemudian Pak Taufik, dari sisi pengapian, ini ada koil ya. Kalau untuk koil ini pernah diganti menggunakan Nissan March original ini. Original. Nissan March. Dia Nissan March itu di ininya ada M. Nissan March New Grand Livina. Oh iya, M ya? Itu ada M. M semua nih. Kemudian Evalia itu juga menggunakan yang tipe M. Nomor partnya 22448 1HC0A. Dia bedanya, Mas? Apa pengaruhnya kalau diganti dengan? Enggak sih, enggak ada pengaruh yang begitu berarti, enggak ada. Hanya saja kalau untuk yang M itu ketahanannya lebih cepat daripada yang JA. Kalau JA itu lebih awet. Oh gitu. Lebih awet. Yang kita kadang gini, dia ada kebocorannya nitik kayak gitu, Pak. Kalau untuk yang M. Tapi kalau untuk yang JA biasanya dia bocornya itu
langsung merata. Oh, Kayak gitu. Kalau itu nitik, jadi nyari kadang-kadang mobil nyendat det. Nah, kayak gitu. Tapi nanti kita tes jalan. Untuk koilnya nggak perlu khawatir, original. Oke, baik. Nah, kita sudah. Nah, ini Pak Taufik, kita sudah mumpung di dalam ya. Ya. Kita akan coba tadi ngetes untuk akinya. Kita akan matikan mesin dulu. Kita akan tes cracking atau pada waktu starter dia merasa berat atau enggak. Ini kita hidupin AC-nya nggak apa-apa. Buat ngetes ya? Dia dapat beban. Lampu kita hidupkan. Aman. Masih aman. Siap. Tapi kita belum membaca secara data ya. Tapi kalau untuk starter crackingnya aman. Ya. Teman-teman sekalian, ini kita langsung hidupkan AC, lampu kita pakai. Nah, ini kita langsung tes matic ya Pak Taufik. Ini masukkan D. Ini saya nggak gas, mobil udah jalan. Oke. Enak. Oke ya. Nah, dengan kita tes jalan kayak gini Pak Taufik, kita akan mereview sedikit kaki-kaki ya. Kita belum mengecek kaki-kaki secara total, tapi kita cek tadi support shock sebelah kanan udah pecah. Udah pecah ya? Udah pecah ya. Ini kita ngeliatin posisi tidur. Umumnya kalau untuk kaki-kaki dia sudah mulai bermasalah, kayak stabilisernya bunyi atau stabiliser oblak, ini lewat jalan seperti ini bunyi. Ini Pak Taufik yang langsung mereview teman-teman. Oke Pak Taufik. Saya tidak mendengarkan. Ada bunyi-bunyi nggak ada ya? Mungkin nanti yang agak tajam mungkin posisi tidurnya. Dan agak kenceng sedikit ya? Iya betul. Nah, ini ada agak tinggi nih. Ya. Dan agak kecil. Oke. Masih aman ya? Iya, walaupun tadi support shocknya dia jebol, kalau dia barangnya original Pak Taufik. Oh iya, pernah kita cerita itu ya Mas ya? Support shock. Sekalipun dia pecah, tapi dia belum timbul bunyi. Tapi kalau sudah lepas, itu berarti dia akan timbul bunyi. Karena sekalipun dia lepas, masih ada mangkokannya di dalam. Nah, kalau untuk ini teman-teman, di sini kita sama sekali tidak mendengarkan ada bunyi-bunyi. Betul. Tapi kita belum ngecek ya secara fisiknya kondisinya seperti apa. Nah, untuk kilometernya ini kilometernya dia 99.846. 99.000. Nah, dengan kilometer seperti ini pemilik pernah mengganti seal matic. Umumnya penggantian seal matic itu karena maticnya udah keras ininya sealnya, dan ketika dia pagi hari dimasukkan gigi D itu nggak langsung jalan. Iya, betul. Ketika mesin dingin pagi hari itu nggak langsung jalan dikarenakan si tekanan dari line pressure itu ada masuk sampai ke piston, tapi piston tidak mampu terdorong dikarenakan seal-nya itu tadi dia lemah. Ya, seperti itu ya. Tapi saat ini tadi sudah kita periksa kita lihat sendiri kawan-kawan bahwa tidak ada delay ya. Ya, tidak ada delay. Langsung kemudian seal oli maticnya juga tidak berbau hangus, lalu warnanya juga masih merah sekali. Itu aman lah buat teman-teman nanti ya. Nah, ada yang keunikan dari Ultimate itu ternyata ini Mas ya? Ya, dia wooden. Oh. Jadi kalau buat teman-teman ini dia wooden ya. Nah, tuh kawan-kawan. Terus setirnya juga wooden. Dia dibalut dengan ininya kulit ya. Oh, dan joknya juga semua kulit. Joknya kulit. Semuanya. Tuh, mewah. Ini mewah ini. Di panelnya sini juga, Pak? Iya, panel juga. Panel juga. Oke, menarik. Untuk AC Pak Taufik, ya, kita akan berbicara masalah AC ya. Kita coba ambil tisu dulu satu. Ini kecepatan speed 1. Kita cek hembusannya aman ya. Kita matikan dulu coba. Ini kalau dimatikan seperti ini Pak Taufik, coba dinyalakan. Satu speed. Satu speed. Iya, oke. 2 speed. 3 speed terbang. Terbang. Ya, seperti itu. Kalau untuk AC, Pak Taufik merasakan di sini dingin atau enggak? Ya, dingin. Dingin ya? Ini menggigit dinginnya. Kan ada Mas AC itu dingin, tapi yang seperti kita bahas dulu ya. Ya, betul. Kurang dingin. Kurang dingin. Kalau ini memang ada dinginnya itu ada terasa. Menggigilnya ada. Iya, benar. Nah, untuk head unit sendiri ini sudah touchscreen ya. Iya. Ini bisa telepon Mas? Oh, bisa. Oke, karena kita lewat jalan kampung teman-teman, jadi ada mobil yang terparkir rapat kanan. Nah, ini di dalam sini ada ininya Pak, ada CD ya? Ya. Oh. Jadi kawan-kawan kalau ingin memutar ada nggak Pak?
Oh ini Ada ya? ada. Itu Untuk ada USB. USB. Ya. Ini sudah tersedia kawan-kawan USB di sini. Kemudian Itu nanti bisa ini ngebaca apa aja Mas? Ini dia MP3. MP3 ya? Ah. Oh. Kita akan coba ini ya, cigarette lector ya, kita tekan ya. Oh, dia cigarette lectornya mati. Harusnya dia kalau misalnya mau dia ditekan gini, Dia nahan. Benar. Nanti Ini kemungkinan besar dia punya fuse sekringnya putus fuse 15 ampere. ya. Karena dia rentan sekali konslet. Makanya jadi langsung cari amannya aja ya. Iya. Nah, ini defoggernya Pak Taufik. Ini akan Oh iya, kita cek. defogger ya. Nyala Belakang. ya? Belakang. Defogger itu kalau bagasi, kaca bagasi itu dia mengalami ngembun teman-teman. Saat hujan ya. Saat hujan, nah ini bisa kita pencet supaya dia tidak mengembun. Oke. Menarik kawan-kawan. Mobil kelas tertinggi di tahun 2011 ya Mas ya? Ya 2011 Pak Taufik. Ini coba kita putar balik ya karena di sana ada truk. Oh iya. Untuk getaran dari engine mounting teman-teman, saya megang setir seperti ini, mulai terasa getarannya halus sekali. Kalau dibilang diganti dan mengganggu sih enggak ya. Belum perlu diganti dan belum terlalu mengganggu, tapi rasa getaran sudah ada. Nanti akan kita coba cek fisiknya aja ya Pak Taufik ya. Iya, baik. Enak ya kawan-kawan kalau dibantu cek sama ahlinya. Yang tipis aja kerasa. Saya mah nggak kerasa kali Pak. Ya ini Pak Taufik, biar kita juga membantu ya, bantu informasi. Nutup-nutupin produknya. Iya, benar. Nah, klakson aman. Klakson aman dia benar. Iya, karena juga banyak ya Mas ya? Ya, Nissan Livina atau beberapa unit yang menggunakan kabel spiral di dalam ini ya, unit klakson. Itu dia rata-rata akan mengalami usia putus. Jadi bisa jadi klaksonnya nggak bunyi, kabel atau indikator airbagnya nyala kedip-kedip. Itu adalah tanda diantara spiral kabelnya itu mengalami putus. Gitu. Ini barusan kita lewati jalan yang agak banyak lubang ya Mas? Ya, ini kita lewati. Enak kawan-kawan, nggak terasa getar di kaki, nggak ada apa bunyi ya? Iya, tidak ada bunyi-bunyi, duduk-duduk tidak ada. Jadi ya, suspensi juga kelihatannya masih aman Mas ya? Suspensi kita tadi belum sempat ngecek Pak. Tapi kalau dirasa ini fungsionalnya berfungsi dengan baik. Dia tidak keras bandingannya dan juga tidak menimbulkan suara gemblodak ya Pak. Benar. Gemblodak. Ya kalau teman-teman ngambil ini, kalau saya pribadi sih merasa ya 10.000 km ke depan aman lah. 10.000 km ya? Oke. Untuk rem, baru saja kemarin itu sebenarnya mobil ini karena ketika dia mungkin lama nggak dipakai Pak Taufik. Dan musim hujan, itu di piringannya kan timbul karat ya. Nah, saya minta sama teman-teman kemarin dicek sekalian rem depannya. Itu kita cek rem depan, kampasnya masih tebal. Dia tidak original kampasnya, tapi dia produk dari Aspira kalau nggak salah. Kampas remnya. Aspira juga ngeluarin ya? Aspira juga ngeluarin. Untuk Nissan? Untuk Nissan. Tapi kami rasa masih bahannya juga nggak keras. Nggak keras ya? Nggak keras, sehingga aman untuk dipakai. Oke, nanti Mas Ardi akan coba lihat kawan-kawan bagaimana piringan tadi ya. Kalau kita berbicara rem kan, kita juga lihat piringan ya. Piringan. Nah, ini yang pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya, masalah bunyi pada kaliper ya Mas ya? Ya, kaliper. Ini alhamdulillah kaliper ya. Ini alhamdulillah nggak ada bunyi nih. Ini nggak ada bunyi untuk kalipernya, karena memang kemarin habis dicek Pak kalipernya. Kan ngecek rem sekali ngecek kalipernya. Kalipernya sudah kita cek. Untuk bunyi nggak ada. Nah ini sebenarnya jalanan ini keriting teman-teman. Nah ini adalah jalan, kalau di Jogja ini namanya jalan kabupaten. Biasanya mobil-mobil untuk tipe yang kalipernya bunyi, ketika ngelewatin jalan seperti ini dia akan terasa seperti ada krak seperti itu. Tapi untuk ini aman, dia tidak bunyi. Kita akan coba tes ring road Pak Taufik ya. Iya, matic dan engine-nya kawan-kawan. Bisa lari 160-80 nggak ya? Mohon maaf, ini nggak bisa di jalan di sini nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Sekalipun di tol kalau bisa dihindarin Pak. Ya untuk keamanan dan kenyamanan. Mengutamakan keamanan. Ini lampu sein hidup. Nah, kiri. Ini setirnya enak, benar-benar enak untuk dipegang. Dia belum ada yang kayak mengelupas gitu Pak Taufik. Iya, atau mungkin udah diremajakan mungkin ya sama pemilik sebelumnya. Kulitnya ya? Iya. Nah, tapi untuk klaksonnya juga tidak keras. Ini akan coba kita kickdown ya. Mantap. Ini di depan ada mobil teman-teman. Responsif.
Matic-nya responsif. Matic-nya. Betul sekali. Matic-nya responsif, dia Hampir tidak bunyi ini ya Mas bannya. Oh iya. Nah, ini kita akan gas, kickdown-nya juga aman. So, teman-teman bisa ngelihat untuk mencapai kecepatan di sini 110 ya. 110 km per jam sangat cepat sekali. Ini 120 teman-teman. 120 Kita cukupkan 120 aja. Kita rem. Ini remnya kita lepas, setirnya dia tidak getar. Benar, aman. Berarti untuk rotor disc atau piringan dia masih aman. Oke. Deg-degan saya kawan-kawan, biarpun saya biasa 120. Kadang gitu Pak, di sisi penumpang itu adalah titik was-was. Dan teman-teman ketika jalan tadi 120 ya, setir tidak getar. Benar. Artinya balancing roda juga bagus. Iya, bagus. Kemudian untuk rem, piringan cakram juga bagus. Aman. Ya. Untuk mobil juga ketika kita lepas seperti ini, dia tidak narik kanan ataupun kiri. Ini kita lepas ya. Ya. Ini kecepatan 70. Ini masih lurus, lembang. Artinya untuk kayak ball joint, bushing lower arm, itu dia masih fungsional. Kita nggak tahu nanti di bawah apakah pecah atau enggak ya. Tapi kalau secara fungsinya dia masih dalam kondisi yang bagus, prima. Baik, jadi video kali ini bisa dijadikan rujukan buat kawan-kawan yang akan membeli mobil bekas ya Mas Hendri. Ya, betul Pak. Nah, tinggal diikutin aja seperti apa cara Mas Hardi tadi nge-review. Nah, lihat kendaraan yang akan mau dibeli, ya mudah-mudahan dapat yang terbaik ya Mas Hardi. Ya, betul sekali Pak. Ini di depan akan kita putar balik. Teman-teman juga bisa ngecek untuk mobil dengan CV joint yang bagus. Dia ketika diputar balik full, tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi. Oke, kita dengar. Katanya Livina itu sering bunyi Mas di sini ya. Nah, ini kita putar full ya Mas ya? Ya, ini kita akan putar full, nanti kita cek putar balik. Oke. Oh, ini Pak Taufik nih. Ya. Saya ngeliat spion belakang ini ternyata dia pecah. Oh, iya. Ya, ini adalah sesuatu minus yang minor ya. Tapi ini aman. Aman. Dia nggak sampai pecah. Hanya mirrornya saja yang pecah. Ya. Mungkin gemes yang punya sebelumnya ngeliat. Oke, ini kita putar full ya. Habis Full. Untuk Livina dia maksimalnya adalah untuk sudutnya seperti ini Pak. Jadi nggak bisa lebih dari ini, atau kalau kurang dari ini biasanya satu di antara sisinya ada yang tidak sama. Ini tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi kawan-kawan. Di belakang ada ambulan Pak. Bukan, ambulannya udah lewat tadi. Oh ya. Oke, seperti itu. Ini akan kita coba kickdown sekali lagi Pak ya. Oke. Coba ya. 1, 2. Ini kita akan cek kecepatannya. 5.500. Perpindahannya tidak menghentak ya Pak Taufik? Tidak. Jadi kita coba kickdown teman-teman. Itu kalau kickdown dari gigi 3 ke gigi 4, itu dia sampai dengan 5.000, atau gigi 2 ke gigi 3 ya. 3 ke 4 itu sampai dengan 5.000 RPM. Setelah itu perpindahannya dia tidak ada hentakan, matic-nya aman. Ya itu sesekali saja untuk mengetes. Karena jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering ya yang punya sebelumnya kalau belum deal kan nggak enak Pak. Nah, ini Mas Hardi sudah bantu kita untuk melihat kondisi kendaraan ya. Ya. Jadi kawan-kawan yang ingin membeli sudah bisa nggak harus melakukan kickdown lagi ya. Ya, betul, Pak. Ya kalau udah kebeli sih mau kickdown nggak apa-apa. Oke, ini AC-nya dingin sekali Pak. Ya, benar. Ini buat mudik enak ini kawan-kawan. Buat mudik enak. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya tadi pas saya lihat tadi nggak terlalu banyak yang harus diganti ya. Ya. Karena tadi baru sekitar ada 3 catatan ya. Seperti magnet AC, kemudian fan belt sama support shock sebelah kiri. Iya. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Oke. Sebelah kanan. Kalau ini minor lah. Minor. Siap. Dia tanpa diganti pun secara fungsional masih oke. Untuk kaca ini, mirror inside-nya teman-teman ada pecah ya. Meskipun kita tidak merasakan bunyi-bunyian, tapi setelah dari ini kita ke bengkel, Mas Hardi akan membuat mobil ini bergoyang kawan-kawan. Ya, biasanya timnya banyak untuk menggoyang mobil ini dan kan kedengaran ya Mas ya? Ya, betul Pak. Nah, dengungan dari apa? Bearing roda tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Untuk mobil ini bearing roda tidak ada dengar ya. Nanti akan kita coba cek bannya Pak. Kita tadi belum ngecek ini ya, produksi ban ya. Oke. Nanti buat teman-teman misalnya mau beli mobil ini, ngecek bannya ya. Kalau misalnya masih batikan masih gondrong sih nggak
aman. Aman ya. Kita akan menuju ke bengkel segera Pak. Bengkel AHA Motor. Nah ini kita udah mau masuk bengkel AHA nih Pak Taufik. Ya. Nah, sampai di bengkel, Mas Ardi akan lakukan beberapa pengecekan lagi. Ya, kita inspeksi di ban, terus kaki-kaki bawah, sama shocknya juga akan kita cek nanti ya. Okay. Terus dia punya body mungkin ya, nanti kita akan review sedikit ya. Tadi kita belum review body. Kalau tabrakan, kita belum mendapati mobil ini pernah tabrakan. Kecuali kayak baret-baret pemakaian tuh ada beratnya. Selamat datang di AHA Motor. Ya, ini udah sore teman-teman. Kita akan cek di mana Mas Ardi? Di sini Pak. Siap. Paling selatan aja. Sekarang akan kita lakukan beberapa pengecekan kawan-kawan. Di antaranya ban ya, kita akan cek ban dulu. Untuk ban teman-teman, di sini ada tanda ini ya. Di sini kan di bagian tengah sini ada batas. Kalau ada tanda di sini berarti di sini ada batas. Kalau dari batasnya sendiri ban ini dia masih tebel hitungannya. Tapi ini ban ini diproduksi 2018 ya. Minggu 36 2018. Bisa dibilang mobil ini sudah jalan 3 tahun. Nah, kondisi 3 tahun karena dia ini adalah danlop pemakaian. Ini udah banyak yang mulai retak-retak. Ya. Dan di sini di samping sini. Oh iya nih. Bekas mungkin kena bekas samping ini ya. Jalan pembatas jalan ya. Pembatas jalan. Pembatas jalan. Kalau bocor belum, tidak ada bocor. Nah, ini Pak Taufik yang tadi Pak Taufik bilang, yang saya katakan bahwasanya rem ini sempat kita cek karena dia berkarat tuh. Tapi ternyata di sini udah mulai bergelombang. Meskipun bergelombang seperti ini, dia tadi kita tes jalan sih tidak ada getar ya. Tidak ada getaran. Pada saat kecepatan 120 km/jam kita rem tidak bergetar. Nah, kemudian untuk shock, ini di sini ada bumper bond Pak Taufik. Iya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, bumper bond ini teman-teman, ini adalah stopper shock. Sekaligus sebagai penanda bahwasanya kalau ini dia melotorok seperti ini, berarti shocknya lemah. Shocknya lemah karena dia tidak mampu menahan pernya, pergerakan per. Kalau bocor belum ada bocor. Biasanya kalau bocor di sini ada rembesan oli. Tapi ini kita cek dia kering ya. Ini kering, sama sekali kering. Nggak ada. Tapi dia sudah mulai lemah. Bumper bondnya sudah melotorok. Lalu kemudian ini sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Oke, sisi sebelah kiri dia memiliki kode produksi ban yang sama ya. Sama. Di 2018 juga. Tapi kalau untuk kondisi bannya mirip-mirip ya kanan kiri ya. Cuma lebih bagus yang ini. Oke. Kita akan ke belakang. Ya mungkin sama kalau untuk bannya. Iya. Terus Pak Taufik kita akan berbicara masalah bodi. Bodi di sini baret ya teman-teman ya. Ya, ada baretnya. Ini ada baret, tapi dia bukan yang sobek. Ya, tapi ini masih rapat deh. Nah, ini masih rapat. Bracketnya masih bagus berarti. Ini dekok ya. Iya, betul. Tapi ini bukan dekok yang tabrak. Ya. Kalau untuk mesin ini kemungkinan pernah kejatuhan sesuatu Pak Taufik. Oh iya ini. Ini kan kelihatan ya? Tapi tidak ininya udah nggak kerasa nih. Ya, coba kita buka. Kelihatan tapi udah nggak ini di sini nih ya. Iya. Mungkin ketimpa sesuatu. Iya. Kita akan cek apakah pernah di repair. Kita lihat tulang-tulangnya ya. Atau list. Ya, teman-teman sekalian ini kalau dilihat ya, di sini belum pernah bukaan karena di sini ada lemnya nih. Ini masih dari pabrikan. Dan kalau dilihat mobilnya nggak dicat. Ya Pak Taufik ya. Tidak ada cat-catan tambelan ya. Jadi kemungkinan ini kejatuhan sesuatu, terus di modelnya perbaikannya di ini Pak, di magnet, di kop. Oh. Jadi ditarik-tarik, ya. Tarik-tarik seperti itu. Kalau dilihat dia pennya atau cecetannya ini masih pabrikan semua teman-teman. Jadi belum ada yang biasanya kalau dicat ulang di sini akan ada terlihat setebal. Ini sama sekali tipis, rata, halus. Masih bawaan berarti ya? Masih bawaan. Nah kalau kita lihat lagi di sisi sini. Nah ini di sini, ini dia sama sekali nggak dicat ulang, tapi di kop itu tadi, kemudian di ini sepertinya dipoles. Oke, kemudian di sini ada sedikit cacat, ada baret baret ya. kawan.
Kalau untuk pintu aman, dia belum di repair. Talang air sudah ada. Aman. Untuk sisi atas ini ada baret sedikit. Oh iya. Oke. Kemudian di belakang sini, teman-teman, untuk bumper ini pojok-pojok ya, dia seperti ini. Apa namanya? Blesek, pernah blesek kayaknya. Iya benar. Mundur terlalu ini. Iya, terlalu mepet pagar ya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang pecah enggak. Aman. Ini kita cek bagasi. Kalau yang kita beli sebelumnya ini kan bagasi repairan ya, Pak? Ya. Kalau ini aman. Ini di sini ya. Ini emblemnya juga masih terpasang rapi dari pabrikannya. Emblem belum ada yang diganti. Oke. Sok bagasinya juga kencang. Iya, benar. Oke, di sini tidak ada Bekas kerusakan aksiden. fatal. Hanya bumper ini, Pak. Ini kemungkinan dia pernah mundur, tapi nggak pecah, nggak sobek, teman-teman. Hanya catnya saja dia ada retakan sedikit. Iya, betul. Aman. Oke. Nah, kita saatnya ngecek kaki-kaki, Pak Taufik. Oke, mari. Nah, ini saatnya kita akan melakukan pengecekan kaki-kaki biar kita ketahui apa saja yang harus diganti ke depan, ya Mas ya? Iya, betul, Pak. Mudah-mudahan nggak banyak, ya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Sebentar. Saya akan coba cek ininya dulu, Pak. Bushing member nih. Oke. Yuk, goyang. Nah, kalau lagi goyang seperti ini, teman-teman, dia dipegang link stabilisernya. Oke, link stabilizer. Bushing stabilisernya udah mulai terasa. Yang sebelah kanan link stabilisernya juga udah mulai terasa ada ketukan, tapi belum oblak. Stop. Yuk. Yang sebelah kiri aman. Hanya yang sebelah kanan aja link stabilisernya. Oke, nanti akan kita simpulkan. Untuk inspeksi berikutnya adalah engine mounting ham. Tolong engine mounting ham. Yang kanan ya. Nah, ini Pak Taufik, kita akan cek engine mountingnya sebelah kanan ya. Dengan cara kita rekam dari sini. Kalau kabel T-nya dia atau insuloknya sudah mulai pecah. Oke, ya terlihat engine mountingnya sudah ngangkat dan sudah terlihat pecah. Siap. Nah, ini Pak Taufik, ini biar muncul sekalian ya. Oke Mas, ini adalah engine mounting. Apabila dia didongkrak, ini dari sisi sebelah bawah sama atas ini dia akan terangkat dan bergoyang. Nah, terlihat pecah ya. Engine mountingnya sudah ngangkat dan sudah terlihat pecah. Siap. Nanti saya kirimkan Pak Taufik. Siap. Terus untuk yang tadi engine bushing membernya. Bushing member. Tapi aman sebelah kanan. Pecah. Pecah. Jadi bushing member pecah, engine mounting pecah. Nanti langsung kita buatin catatan aja nih. Oke, baik. Kayak gitu. Ya Pak Taufik, ini kita sudah membuatkan sedikit rincian yang mobil tersebut di belakang kita ini. Dia sebenarnya belum terlalu perlu diganti ya. Oke. Dibilang urgensi belum. Tapi kita sudah menemukan catatan paling enggak nanti pemilik itu paling enggak dalam 10.000 km ke depan atau 20.000 km ke depan, ya 1 tahun ke depan lah ya, itu perlu ada penggantian spare part. Di antaranya adalah ini. Ini ada yang saya tulis, ada 10 item yang urgent. Yang pertama, drive bell-nya itu udah mulai ada retakan. Kalau untuk saat ini dia bilang dipakai untuk 5.000 km masih aman. Magnet AC-nya lemah. Tapi tadi kenyataannya kita pakai selama jalan masih dingin. Ya meskipun dia nempelnya mungkin lemah ya. Kemudian support shock yang sebelah kanan pecah. Kemudian shock depannya itu lemah. Bumper bonya tadi terlihat aus ya, bisa naik turun. Betul. Kemudian engine mounting yang sebelah kanan ini juga mengalami pecah. Lalu ada bushing member yang di bawah, itu juga udah mulai pecah. Kemudian bushing stabilisernya udah mulai terasa oblak ketika dia digerakkan. Sangat sedikit sekali, tapi sudah terasa. Paling enggak dalam setahun udah mulai harus ganti. Bushing rack sekalian turun bushing member, bushing racknya sekalian diganti saja. Meskipun tadi belum terasa ketika digoyang. Kemudian link stabilizer yang kanan, ini udah mulai terasa oblak ya. Bushing link stabilisernya. Kemudian untuk yang lainnya kayak
mirror inset itu yang tadi. Oh, iya, itu sebenarnya belum terlalu urgent. Kalau untuk keunggulannya Matic-nya masih aman, baru. Ya. Oli mesin juga baru, AC-nya dingin sekali, kaki-kakinya senyap kita pakai jalan. Kalau dibilang mau di total keseluruhannya mungkin kisarannya 6.295 Pak Taufik. Sudah termasuk ongkos? Udah termasuk ongkos. Oke. Udah termasuk ongkos yang di sini ada jasanya Rp600.000. Oke. Kemudian kalau dibilang yang paling urgent, misalnya mendesak sekalipun mau diganti ya, misalnya nggak harus semua, yang itu poin nomor 1 drift belt sama magnet AC, sama engine mountingnya sebelah kanan. Oke. Baik. Saja. Karena engine mountingnya sih sebenarnya nggak terasa banget. Kalau menurut saya sih ya saya pakai ada getarannya. Itu kalau dipakai dalam jangka jarak jauh ya mungkin kalau yang biasa bawa mobil baru terasa ada getaran di situ sedikit mengganggu. Oke. Seperti itu Pak Taufik. Ya kalau 3 item ini diganti, kisarannya ya. Hanya ini 175 ditambah 800.000, 975, 1 juta lah ya. 1 juta tambah 666, 1,7 juta. 1,7 juta sudah yang paling urgent. Nah, yang paling urgent. Okay. Nah, untuk mobil ini dia pajaknya mati. Oh, pajak mati. Pajaknya mati pajak ternyata. Sama apa nih, STNK ya? Pajak STNK mati. Oh iya, 21 ya? Iya, 21. Itu matinya 1 tahun, jadi dari November 2020 dia sudah mati off. Oke. Jadi dengan kondisi pajak mati, kemudian ya PR nggak terlalu banyak sih ya. Yeah. Itu paling kita ngelepas mobil ini 75 juta rupiah. 75 juta rupiah? Murah tuh. Iya, karena tadi salah satu keunggulan yang saya lihat unik ya, yang menarik adalah yang saya catat Matic-nya kawan-kawan. Karena Matic-nya tadi Mas Ari udah bilang itu sudah diganti dengan seal yang original, kemudian olinya juga baru. Oke. Nah, jadi kalau yang menjadi momok pemilik mobil Matic itu apa Pak Taufik? Itu yang dikhawatirkan selalu Matic-nya Mas kan? Ya. Apakah masih bagus atau tidak? Ya, kalau dia tidak bagus berapa juta Mas untuk perbaikan seperti tadi? Minimal. Itu sekitar 4-5 jutaan minimal. Kalau yang asli? Ya itu asli. Itu kan sebelumnya kan udah pernah diganti ya. Dan pemilik sebelumnya udah mengatakan ya sekitar 5 jutaan Mas. Dia ganti di bengkel spesialis. Nissan. Baik. Dihitung aja kawan-kawan kalau ini tidak diperbaiki. Ya kalau nggak diperbaiki itu kalau minimal Pak. Maksimalnya bisa sampai 12 jutaan. Oke, baik. Itu misalnya pakai yang spare part X Singapura ya. Siap. Kawan-kawan yang mau meminang mobil ini tahun 2011 Matic, ya, 2011 tipe Ultimate. Kalau saya tandain adalah Matic-nya baru diperbaiki dengan gantinya part yang asli. Silahkan yang mau membeli mobil ini silahkan langsung hubungi Mas Hardi, dan kalaupun ada perbaikan silahkan dipilih, mau pilih yang 2 juta atau mau mengganti semua yang sudah dihitung oleh Mas Hardi sekitar 6 jutaan. Tinggal Anda memilih. Tinggal Anda memikirkan pajaknya juga Pak. Pajaknya itu jadi perhitungan. Ya, kalau nggak salah akhir tahun masih ada pemutihan nih Mas ya? Semoga masih ada pemutihan buat teman-teman. Seperti itu. Baik. Siapa cepat dapat plus pemutihan pajak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.